Halo guys, assalamualaikum. Welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG ditutup melemah 0,8% di level 6.318 dan hari ini pun investor asing untuk market reguler mencatatkan net sale sebesar 130 miliar rupiah. Sedangkan untuk market tuna dan negosiasi terdapat net buy 380 miliar sehingga total all market hari ini net buy 249 miliar. Jadi untuk market reguler kita lihat memang masih ada net sell ya. Untuk beberapa bursa saham Asia, untuk hari ini Kospi Korea juga koreksi 0,8%, Nikkei Jepang koreksi 1,2%, dan Hang Seng Hong Kong hari ini koreksi 0,5%. Jika kita lihat untuk kurs rupiah kita hari ini mengalami pelemahan kembali di 17.709 rupiah per 1 US dollar. Ada sedikit penguatan ya guys ya, meskipun masih di level yang tinggi yaitu di 17.700-an. Ya, ada penguatan sedikit lah ya dibandingkan dengan peak hari ini yang bahkan sempat tembus di atas 17.800 rupiah per 1 US dollar. Nah, salah satu yang bisa dilakukan oleh Bank Indonesia adalah menaikkan BI rate ke area yang lebih tinggi lagi. Tapi ketika BI rate naik ke 5,25%, tentu saja yield obligasi juga harus lebih tinggi. Nah, ini memang kungfu terakhir ya yang harus dilakukan oleh Bank Indonesia untuk menstabilkan rupiah. Tapi teman-teman juga harus tahu ya, kalau misalkan yield obligasi naik dan BI rate itu mengalami kenaikan, maka itu akan membuat beban fiskal yang lebih tinggi lagi untuk keuangan Indonesia, guys. Nah, itu juga teman-teman harus paham ya. Lalu kita pun akan membahas terkait dengan Danantara yang ternyata ya benar-benar membuat satu badan untuk mengurusi ekspor satu pintu untuk sumber daya Indonesia. Jadi namanya PT DSI. Nah, kita ingat ya waktu itu membahas Dana Syariah Indonesia. Tapi ini DSI-nya bukan yang itu, guys ya. Bukan Dana Syariah Indonesia. PT DSI ini adalah Danantara Sumber Daya Indonesia ya. Jadi bukan DSI yang itu yang bermasalah itu ya. Ini belum launching ya, guys ya. PT DISI akan ditunjuk sebagai badan pengelola ekspor sumber daya alam satu-satunya di Indonesia. Nah, menurut Pak Rohan, salah satu alasannya adalah karena pemerintah menemukan adanya under invoicing dalam praktik impor ekspor komoditas di Indonesia. Under invoicing itu merupakan praktik ilegal ya atau manipulasi dokumen di mana importir atau eksportir melaporkan nilai transaksi barang yang lebih rendah dibandingkan harga yang sebenarnya. Praktik ini umumnya digunakan untuk mengurangi beban pajak dan bea masuk ya guys ya. Nah, itu alasannya kenapa Pak Presiden dan juga Danantara ini membuat satu badan khusus untuk ekspor impor terutama untuk ekspor di mineral Indonesia ya atau sumber daya alam Indonesia yang akan diekspor ke luar negeri. Tapi teman-teman harus tahu ya, pada tahun 1991 ya, 1991 1992 ya, ketika masa jabatan Pak Soeharto, ini ada yang namanya BPPC, Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh Indonesia, yang dimonopoli oleh pemerintah di Orde Lama ya guys ya. Nah, jadi ini adalah digunakan ya untuk menjual cengkeh ke luar negeri di mana petani itu harus menjual cengkehnya ke BPPC. Nah, di sini dipimpin langsung oleh Hutomo Mandala Putra yaitu Tommy Soeharto. Ini dibentuk dengan alasan awal untuk melindungi petani. Namun dalam pelaksanaannya justru menghancurkan industri cengkeh itu sendiri, guys ya. Jadi masalah utamanya untuk BPPC ini yang pertama itu karena anjloknya harga di tingkat petani. Ya, janjinya BPPC akan membeli cengkeh di petani seharga Rp7.000 per kilogram. Kalau sekarang ekspor dari batubara misalkan itu kan harganya ditentukan oleh harga batubara dunia. Ya, sedikit lebih rendah kalau misal kualitasnya juga rendah. Tapi memang harganya ikut acuan dari Coal Ice Newcastle seperti itu, guys. Tapi entah ya nanti kalau misalkan sudah di
dikelola oleh pemerintah, apakah akan amanah atau tidak, apakah akan berdampak positif atau malah berdampak negatif, tergantung ya. Bagus dan buruknya suatu perdagangan itu ya harus dilihat dari amanah atau tidaknya si pelaku pasar itu sendiri. Apalagi ini kan di monopoli ya, akan diurus langsung oleh pemerintah. Pada realitanya waktu itu petani hanya menerima uang tunai sekitar 2.000 sampai 3.000 rupiah per kilogramnya. Wah, ada selisih ya guys ya, bahkan lebih dari 50% nih selisihnya. Penyebab sisa pembayaran dipotong secara paksa untuk dana simpanan wajib. Nah, ini pun yang DHESDA itu sempat ya diutarakan oleh pemerintah agar dolarnya itu disimpan terlebih dahulu gitu guys ya. Tapi kalau ini sisa pembayaran yang dipotong secara paksa untuk simpanan wajib. Nah, ini adanya DPC waktu itu ya, namanya DPC bukan DHSDA. Nah, teman-teman, di sini pun bisa dilihat ya guys ya, salah satu masalahnya adalah korupsi dan penyalahgunaan dana negara. BPPC mendapat suntikan kredit likuiditas dari BI ya Bank Indonesia sebesar 759 miliar pada tahun 1991 untuk menyerap cengkeh. Beban negara dana tersebut tidak pernah dilunasi dengan benar, menjadi beban kas negara dan memicu kerugian negara hingga 3 triliun menurut catatan IWC. Berarti kan yang uh, korupsi dan melakukan penyalahgunaan dana negara ini adalah oknum ya guys ya. Nah, oknum-oknumnya ini justru yang harus diberantas seperti itu. Jadi kalau menurut saya tergantung. Kalau misalkan negara ini amanah ya dalam mengemban tugasnya, dalam melakukan um, pengurusan untuk ekspor batu bara dan mineral lainnya untuk Indonesia, untuk para eksportir ya swasta. Nah, ini kalau misal amanah pasti bagus ke depannya. Tapi kalau misalkan malah tidak amanah, pasti akan banyak masalah dan merugikan. Seperti itu guys ya untuk kesimpulannya. Jadi nanti baik atau buruknya akan terlihat nanti. Tapi ya teman-teman juga pasti berharapnya akan baik kan. Ya semua program pemerintah kita berharap pasti akan baik. Tapi pada kenyataannya ya teman-teman silahkan tulis kolom komentar. Oke guys, untuk hari ini crude oil WTI mengalami koreksi 1,8 persenan, bahkan terkoreksi di 3,7% ya. Ini harganya masih berjalan di 100 USD per barrel. Untuk Brent oil koreksi juga guys, 3,9% di 106 USD per barrel. Untuk gold naik 0,3% di 4.500 USD per troy ounce dan coal turun tipis 0,08% di 132 USD per ton. Jadi ada kabar ya guys ya, ada berita di mana perang Iran dan Amerika Serikat ini sedang dalam kondisi yang ibaratnya lagi istirahat lah ya. Karena di sini menurut Donald Trump, Iran ini selalu mengajukan perundingan untuk perdamaian. Ya, memang seperti itu, guys. Pada dasarnya semua orang pasti ingin berdamai ya, guys ya. Tapi yang jelas memang ada kepentingan-kepentingan yang lebih besar lagi yang bisa membuat itu tertunda. Nah, jadi semoga saja besok akan naik ya untuk market saham kita. Meskipun hari ini untuk big banks terutama masih banyak yang di net sell. BCA hari ini naik tipis 0,4% di 5.975 per saham. Ada distribusi dari ZP, BKR, XHD, dan juga KZ, guys. Kita coba cek ya untuk BBCA. BBCA hari ini di net sell asing 375 miliar. Ini yang pernah kita sampaikan ke teman-teman. Kalau diakumulasinya hanya 1 kali, 2 kali, sisanya lanjut net sell, berarti hanya gocekan saja gitu ya. Gocekan saja agar retailnya masuk. Toh kalaupun naik, saya rasa naiknya pun akan retest resist terdekat dulu. Tidak langsung naik all time high gitu ya. Tidak langsung naik signifikan kecuali asingnya kembali borong. Nah, ini kan belum borong, guys. Mereka malah net sell. Bahkan net sell-nya lebih besar ya. Kemarin itu net sell 306 M, hari ini 375 miliar. Ya, jadi net sell asing di BCA-nya lebih besar lagi. Lalu BRI hari ini close di harga yang sama meskipun tadi sempat naik ya. Close di 3040 dengan adanya distribusi asing YU KZ AKZP sebagai top seller. Jadi nanti kita bahas ya, apakah sudah waktunya buy atau belum nih. Untuk BRI-nya hari ini net sell 221 miliar, juga 2 kali lipat lebih besar dibandingkan net sell kemarin. Meskipun di tanggal 18 sempat terjadi net buy 52 M, tapi belum menunjukkan bahwa asing memborong BRI.
Untuk BNI-nya hari ini koreksi 0,2% di 3.800 per saham, masih cukup sideways sesuai dengan analisa kita kemarin ya. Dan ada sedikit akumulasi dari KZ dan juga BK guys. Kita cek untuk BBNI. BNI hari ini ada net sell tipis ya, 169 jutaan aja nih dari asing ya, anggaplah impas ya guys ya. Mirip-mirip dengan apa sih, dengan apa yang terjadi di tanggal 8 Mei lalu ya. Net sell-nya tipis ya guys ya. Jadi untuk BNI sendiri ya sideways wajar meskipun hari ini ada sedikit akumulasi dari KZ dan juga BK. Untuk Bank Mandirinya naik ya hari ini 2,4% di 4.230 per saham dengan akumulasi dari CCBK dan juga AK guys. Kita cek untuk BMRI. BMRI ternyata hari ini diakumulasi lebih besar dibandingkan 2 hari sebelumnya. Tanggal 18 itu masih di 84M, kemarin bahkan tipis ya di 14M. Hari ini lumayan nih 217 miliar. Apakah ini titik awal ya kebangkitan big banks dan Bank Mandiri? Kalau misal tadi kita lihat net sell terbesar masih di BBCA, lalu ada BRI dan BNI-nya ini ya impas antara net buy dan net sell. Untuk Bank Mandiri mulai diakumulasi kembali sehingga untuk swing teman-teman bisa coba pantau Bank Mandirinya saja karena yang terpantau di akumulasi asing adalah Bank Mandiri gitu ya. Jadi play-nya di BMRI dulu ya teman-teman kalau misalkan mau buy on weakness ya harapannya sih bisa naik sampai di resist di 4.700-an ya cuan 11%. Mungkin kalau misal nanti gagal naik lagi kita bisa take profit gitu ya. Jadi bisa dipantau dulu untuk Bank Mandirinya. Sisanya sih masih net sell guys ya, masih cukup besar nih net sell-nya. Untuk potensial risk and reward-nya kita sih di sini guys ya. Mungkin teman-teman kalau misalkan mau hanya ingin trade saja ya minus di bawah 3,4%, mau cut loss ya silahkan. Tapi memang potensial risk and reward-nya sudah lebih dari 1:2 guys ya. Jadi sudah lebih besar potensi keuntungannya nih dibandingkan kerugian jika cut loss di bawah support-nya. Seperti itu. Ya maksimal sampai di 4.000 lah ya, 4%-an sampai di 4.000 saya rasa masih oke. Oke guys, itu guys ya untuk BMRI dan Big Bang. Saya rasa mulai menarik nih Bank Mandirinya, tapi untuk Big Bang selainnya belum ya, karena masih di net sell asing. Kita coba pantau untuk saham lainnya guys, ada Bumi. Bumi hari ini ternyata diakumulasi ya guys ya, meskipun koreksi 6,9% di 173 per saham dan juga ada kaitannya dengan ekspor satu pintu ya untuk para eksportir batu bara dan juga tambang lainnya, ini justru menurut saya bisa menjadi suatu yang negatif jika tidak dikelola dengan baik ya guys ya. Nah, jadi tergantung ya, tergantung nanti. Kalau pengelolaannya bagus, ya orang-orangnya bagus, pengelolaannya bagus dan tidak ada rekam jejak orang yang bermasalah di dalamnya, saya rasa bisa menjadi positif. Ya, karena nantinya dolar yang didapatkan kalau misalkan disimpan terlebih dahulu mungkin bisa dihitung sebagai devisa negara ya guys ya. Tapi ya tentu saja ini akan memberatkan terhadap perusahaannya itu sendiri. Dan ya nanti kelolaannya seperti apa kita masih menunggu kabar ya. Untuk Bumi ada AKCCZP sebagai top buyer. Karena kan data-data ekonomi Indonesia yang katanya naik pun itu akibat adanya pembelanjaan negara yang memang besar ya dari sisi MBG dan lainnya program-program pemerintah yang membuat konsumsi negara ini seperti sedang bagus gitu. Padahal kan di kalangan menengah ke bawah itu malah sedang kurang ya. Jadi untuk Bumi hari ini di net buy asing 223 miliar, cukup besar guys ya untuk Bumi. Jadi bisa mulai dipantau nih untuk Bumi. Coba kita cek untuk BRMS-nya. BRMS juga ada akumulasi atau net buy 27,5 miliar hari ini meskipun koreksi 1,4% ya untuk BRMS. Kita coba cek Dewa. Dewa hari ini ada akumulasi asing 51,7 miliar dengan koreksi 2,5% ya. Meskipun ya ada koreksi 2,5% tapi asingnya net buy. Jadi Bumi, BRMS, Dewa saya rasa sudah bisa atau sudah mulai menarik untuk dipantau kembali nih. Chartnya seperti ini, Dewa juga seperti ini, ya tepat di zona support saya rasa ya. Di sekitar 370
closing hari ini di 378 ya guys ya. Closing hari ini 378. Nah, 370 sebenarnya untuk supportnya nih. Jadi untuk Dewa Bumi dan BRMS tadi kita bahas ternyata sudah mulai menarik, sudah mulai terpantau adanya akumulasi asing, semoga kembali diborong ya guys ya. Kita lanjut ke saham Pak PP, ada Tepia. Mungkin kita tidak bahas semua. Untuk saham Pak PP hanya beberapa saja guys ya, tapi memang masih dalam tekanan nih. Untuk Tepia bahkan hari ini ARB lagi, ya 15% di 2.660 per saham, ada distribusi dari YUZP KZDP. Hari ini juga ada net sell 140 miliar dari asing untuk Tepia. Coba kita cek brandnya juga koreksi hari ini 7,6% ya, turun kembali di 2.790 dari harga berapa guys ya, waktu itu dari 10 ribuan ya. Ada beberapa kali titik resist yang sebenarnya bisa teman-teman ambil untuk take profit ya. Kita pakai ini saja guys ya. Ini adalah level-level resist yang bisa digunakan untuk take profit. Jadi kalau misalkan gagal naik lagi ke resisten tertinggi, ya sudah ya, mau gimana ya, pasti harus jualan ya guys ya, harus take profit. Karena kalau misal tidak take profit, teman-teman terjebak di harga tinggi dan tidak mau cut loss ya guys ya, tidak mau take profit ketika naik dan ketika turun tidak mau cut loss, ya sudah pasti terjebak dan harus averaging down, dan bahkan kita belum tahu nih turunnya sampai mana ya. Untuk CDIA, kita lihat CDIA juga koreksi. Sebelumnya pun sempat naik ya guys ya. Hari ini turun 9,7% di 790 per saham, dan besok akan ada dividen, tapi tidak besar ya. Dividennya 5,5 rupiah per saham. Jadi untuk CDIA, meskipun hari ini ada asing yang masuk, AKCC, tapi kita lihat sih cukup netral nih antara asing dan domestiknya. Kita lanjut ke Adro CS. Untuk ADRO hari ini koreksi 4,2% di 2.230 per saham. Tapi sepertinya ada akumulasi ya dari BKKIDX dan juga HD. Coba kita cek untuk ADRO. Ternyata Adro-nya mulai di net buy kembali guys ya, meskipun kemarin koreksi tapi ternyata asingnya masuk. Kemarin itu asing net buy 207 miliar, hari ini 111 miliar, tapi koreksinya masih berjalan. Nah, ini kesempatan nih untuk teman-teman yang mau serok bawah lagi. Untuk AADI juga sama guys ya, kemarin turun 8%, net buy-nya di 40M, hari ini ada net buy kembali 61 miliar dengan koreksi tipis 0,9% untuk AADI. Kita lanjut ke ADMR. ADMR-nya juga di net buy ya, meskipun hari ini masih koreksi 6,2%, tapi lanjut net buy. Kemarin net buy 51 miliar, hari ini 43 miliar. Ya, jadi untuk Adro lalu AADI chartnya seperti ini ya. ADMR ini mulai menarik sebenarnya untuk kita buy on weakness lagi. Jadi bisa dipantau guys untuk Adro CS ya, Adro di ADMR-nya nanti semoga bisa menunjukkan tanda-tanda bullish reversal. Karena kalau misalkan ada reversal, otomatis kita juga bisa dapat cuan. Selanjutnya kita cek untuk PANI. PANI hari ini masih koreksi 2,5% di 7.550 per saham. Untuk closing hari ini cukup netral, ada LGI yang masuk. Coba kita lihat untuk PANI. PANI ternyata di net buy meskipun tidak sebesar Adro CS atau Bumi CS ya. Kita cek untuk CBDK juga sama, ada net buy tapi tidak begitu besar guys. Jadi mungkin ya meskipun sudah berada di titik support, tapi saya rasa masih belum menarik. Untuk CBDK sendiri sudah jebol support sebenarnya ya. Di bawah 4340 ini jebol support guys. Di 4 ribuan ya, di 4 ribuan untuk closing hari ini di 4050 seperti itu. Oke guys, kita rekap saham yang hari ini paling banyak diakumulasi oleh investor asing. Hari ini yang diakumulasi ada Bumi, lalu Bank Mandiri, Adro, ada Tins, MBMA, Indika Energy, lalu ada AADI, MDKA Dewa, PTRO, lalu ada ADMR, NCKL juga ya, meskipun hari ini masih koreksi 5%, lalu ada Inco, BRMS, GGRM, Emas, JDIA, INRG, dan TAPG. Sedangkan untuk saham-saham yang hari ini paling banyak di net salah asing, ada BCA, BRI, Tepia, Aman Mineral, DSSA, Astra International Telkom, Antam, lalu ada Brand, INDF, Cuan, MAPI, lalu ada AALI, ICBP, PEK, lalu ada Tekim, Akra, TOR, dan Mayora. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman ya. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.